juga pra-observasi yang sudah kita lakukan. Setelah saya melakukan observasi dengan pembelajaran yang telah Ibu Ena lakukan kemarin, alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali ya. Saya melihat anak-anak itu sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran yang diferensiasi yang sudah Ibu Ena terapkan. Di situ saya tidak hanya melihat pembelajaran diferensiasi, juga penerapan KSE-nya juga sudah diterapkan, sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk kegiatan kali ini itu kita melanjutkan kegiatan sebelumnya yaitu pra-observasi, observasi, dan saat ini kita akan melakukan pasca observasi gitu ya. Nah, dari kegiatan ini nanti saya akan melontarkan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu Ena lakukan ya. Gini Bu, setelah saya tadi kemarin itu melihat pembelajaran Ibu Ena melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin tahu bagaimanakah perasaan Ibu Ena saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Ena. Perasaan saya Bu, yang pertama saya senang sekali ya Bu, karena saya sudah bisa diberikan kesempatan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kedua, saya merasa antusias karena untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya mendapatkan pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, yaitu dengan bisa saya merancang pembelajaran berdiferensiasi. Berarti dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu lakukan, Ibu Ena mendapatkan ilmu baru bagaimanakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu. Ibu Ena merasa senang dan sangat antusias karena mendapatkan ilmu baru dan juga bisa membuat ragam main yang sesuai dengan kebutuhan Ibu Ena itu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu Ena lakukan ini, apakah Bu Ena ini menghadapi kendala ataukah kesulitan saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Untuk kesulitan pasti ada ya Bu. Untuk kesulitannya di sini mungkin saya terkendala dari ruang kelas. Ruang kelasnya itu begitu sempit sekali Bu. Jadi saya tidak begitu nyaman, begitupun pula dengan anak-anak didik saya. Dia tidak begitu nyaman ketika belajar di dalam kelas karena ruangannya memang sangat sempit sekali. Berarti ini karena terkendala oleh ruangan ya Bu, yang memang saya lihat sendiri itu jumlah muridnya memang sangat banyak sekali ya Bu ya. Ibu Ena menampung 30 anak ya dalam satu kelas. Nah, itu merupakan kendala dari Ibu Ena. Bagaimanakah Ibu Ena mengatasi kendala tersebut karena kondisi kelas yang tidak memungkinkan, anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran Bu Ena. Bagaimanakah Bu Ena mengatasi kesulitan tersebut? Untuk saya mengatasi kesulitan itu mungkin saya akan terus memperbaiki metode pembelajaran di kelas ini agar anak-anak bisa lebih nyaman lagi untuk belajar di dalam kelas seperti itu. Berarti Bu Ena ini akan berusaha ya Bu ya, walaupun dalam kondisi kelas yang sempit, Bu Ena akan terus berusaha membuat anak-anak itu nyaman mengikuti pembelajaran diferensiasi yang akan Bu Ena lakukan. Oke. Nah, selain kesulitan yang Ibu Ena hadapi, adakah anak-anak ini mengalami kesulitan saat mengikuti pembelajaran Bu Ena? Untuk anak-anak kesulitannya mungkin ketika saya memberikan kegiatan membatik. Nah, membatik namanya sendiri itu saya mempersiapkan bahan-bahannya itu dari nama anak, terus saya mempersiapkan pattern dan juga pasta warna. Itu anak-anak membatiknya itu masih kurang begitu rapi. Jadi masih ada yang cuma dioles-oles saja, ada yang cuma diorek-orek seperti mewarnai. Padahal di sini kan saya sebagai guru kan menyuruhnya kan harus dibatik Bu, tidak diwarnai seperti itu. Berarti walaupun tadi anak ini sudah memilih kegiatan untuk membatik namanya, tapi anak-anak ini kurang fokus dalam kegiatan membatik. Dia hanya mencolek-coleknya saja ya, dia tidak membatik sesuai dengan
yang Ibu Ena hadapi. Untuk mengatasi hal tersebut, kesulitan yang Ibu Ena hadapi, solusi apakah yang akan Ibu Ena lakukan? Untuk solusinya saya akan memberikan contoh di depan. Jadi saya memberikan contoh itu tadi bahan ajar saya, terus anak-anak melihat contoh itu tadi. Nah, saya memberikan di depan, anak melihat sebentar, lalu anak-anak bisa menirukan apa yang telah saya terangkan di depan. Jadi nanti ke depannya saat Bu Ena ingin memberikan kegiatan yang serupa lagi, Ibu Ena akan bisa memberikan contoh walaupun hanya sesaat gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selain tadi yang jenengan hadapi dan juga murid yang dihadapi murid tadi ya, apakah Bu Ena sudah merasa puas dengan pembelajaran diferensiasi yang Ibu Ena terangkan kemarin? Untuk kepuasan mungkin saya belum begitu puas ya Bu, karena masih ada banyak lagi pembelajaran yang harus saya gali di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi dalam pembelajaran yang Ibu Ena lakukan kemarin ini, Ibu Ena belum puas ya Bu ya. Berarti ini ada semacam keinginan lagi untuk terus menggali, terus berusaha berupaya belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu Ena lakukan, apa sih hal-hal positif yang sudah Ibu Ena dapatkan dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Mungkin untuk hal positifnya ya, saya sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran ya Bu ya. Tadi sudah seperti kertas yang dicoret-coret sama krayon dan juga menulis pasir dengan nama depan anak, terus ada tadi membatik itu nama anak dengan cotton bed. Nah, dengan semua itu saya siapkan agar anak-anak bisa mengenal namanya sendiri melalui kegiatan yang telah saya lakukan. Jadi dengan Bu Ena ini memberikan pembelajaran yang beraneka ragam tadi ya Bu, supaya anak-anak ini bisa memilih sesuai dengan keinginannya ya Bu, terus anak-anak bisa mengenal namanya bukannya lagi ya Bu ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini Bu, kedepannya setelah Ibu Ena melakukan pembelajaran diferensiasi, kedepannya apa sih yang ingin Ibu Ena lakukan untuk pembelajaran yang kedepannya akan Ibu Ena lakukan? Hal-hal yang ingin saya tingkatkan yang pertama yaitu saya akan meningkatkan kompetensi guru. Nah, karena dengan kalau gurunya mempunyai kompetensi yang tinggi, insya Allah muridnya juga akan insya Allah gurunya juga akan bisa memimpin pembelajaran dengan sangat baik pada anak kita seperti itu. Berarti Bu Ena ini ingin meningkatkan kompetensi yang ada pada diri Bu Ena terlebih dahulu agar pembelajaran yang Bu Ena terapkan di sekolah nanti di kelas Bu Ena khususnya nanti bisa memberikan hasil yang terbaik bagi pendidikan anak dan juga lebih fokus pada anak gitu ya. Dan tambah satu lagi yang selanjutnya mungkin saya akan mempersiapkan bahan ajarnya semenarik mungkin Bu, agar itu bisa memancing anak untuk bisa lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Jadi nanti Bu Ena akan lebih berinovasi lagi ya Bu ya, membuat yang lebih menarik lagi. Waktu sangat luar biasa sekali. Jadi setelah Bu Ena melakukan pembelajaran diferensiasi, Bu Ena sudah memiliki pandangan bahwa ingin menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Saya akan menunggu. Nah, semoga dengan kita sama-sama belajar penerapan pembelajaran diferensiasi ini akan bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi sekolah kita Bu Ena. Kalau begitu, terima kasih atas waktu yang telah Bu Ena berikan